Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ii Rudiati, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pertama, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua adalah, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga adalah, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Pada awal pembelajaran, sebelum saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya lakukan proses pembelajaran itu berpusat kepada guru, di mana guru selalu mendominasi pembelajaran. Dan saya menggunakan metode ceramah dalam setiap pembelajaran. Siswa hanya duduk terdiam dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang kemudian kedua adalah, pembelajaran hanya berfokus pada pencapaian materi dan nilai KKM atau kumulatif ketuntasan minimum. Menggunakan aspek kognitif anak saja, padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, kadang saya selaku guru kurang memahami karakter anak didik saya, dan kadang sering cenderung menyamaratakan kemampuan anak dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat adalah siswa pasif di kelas dan motivasi belajar rendah. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah perilaku saya antara lain. Seorang guru dapat mengemas pembelajarannya secara menarik agar motivasi siswa meningkat. Seorang guru dapat memerdekakan siswanya. Salah satu contohnya adalah memberikan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan sebagai seorang guru juga harus cermat melihat bakat anak, bisa melalui wawancara, bisa demonstrasi, dan pendekatan-pendekatan secara personal agar kita lebih dekat dengan anak-anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama adalah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber belajar dimanapun, kapanpun. Dan tugas guru adalah hanya menuntun, membimbing, dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak. Dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak akan lebih aktif dan proaktif karena terlibat dalam proses pembelajaran
sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya dengan pengalamannya. Yang ketiga adalah saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak-anak. Anak-anak terlahir berbeda setiap individu dan memiliki keunikannya masing-masing. Dan saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran di kelas itu lebih berwarna. Dan sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apakah saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas, antara lain, yang pertama, pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan menyenangkan dengan cara melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran demonstrasi atau praktik di mana siswa akan lebih aktif dan bisa mengaktualisasikan pengetahuan yang dia miliki. Selanjutnya adalah menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila dan menerapkan konsep merdeka belajar, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran, di mana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengeksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Selanjutnya adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan, baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana bersikap, disiplin, dengan cara siswa berjalan sesuai dengan line atau garis pada saat memasuki gerbang sekolah. Selanjutnya adalah menerapkan sistem AMONG. Dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidik dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola ASI, ASU, dan ASAH kepada siswa kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang harus segera kita terapkan di kelas dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya mendapatkan ilmu secara akademis, tetapi lebih kepada perlu adanya penanaman budi pekerti yang baik dan kemudian pendidikan sepertinya adalah berhamba kepada siswa. Maksudnya adalah pembelajaran yang bisa menuntun, membimbing, dan mengarahkan agar siswa mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya selama berada di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi, materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.